Sekarang 30% masyarakat Indonesia itu bergantung sama pertanian, which is para petani. Yang 80-90% dari mereka backgroundnya cuma tamat SD, orang paling miskin di Indonesia sama tinggal di desa, which is aksesnya tidak memadai. Ketika kita bilang those potentials, who runs those potentials? And then how we can transfer the knowledge into people who actually run at the field level. Sebenarnya gue nggak tahu ini signifikan atau enggak ya, tapi by numbers, beberapa minggu yang lalu BPS itu baru ngeluarin sensus pertanian yang terbaru. Salah satunya adalah jumlah petani di Indonesia. Dari sensus yang 10 tahun yang lalu, petani di Indonesia itu ada sekitar 39-40%, which is huge. 39-40% masyarakat Indonesia adalah petani. Wow. Kenapa dulu kita selalu dibilang negara agraris ya? Karena lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia adalah petani. That's huge. Happy New Year 2024 everybody. Selamat tahun baru dari All Ray Jensen Radio Podcast Team. Nah, kalau kalian sempat mampir ke Ray Jensen Radio Industry Night yang di Desember kemarin, acara ngumpul-ngumpul tahunan bareng kita-kita semua, itu kita launching campaign di tahun ini namanya Satu Indonesia Rasa, di mana kita komit untuk per bulannya tuh ngupload beberapa konten yang tentang Indonesia, mempromosikan budayanya. Contoh di podcast kita akan ngebahas mungkin tentang makanan, minuman, atau yang lainnya. Dan kita rencananya akan trip ke daerah-daerah untuk ngasih lihat kalian budaya Indonesia yang keren-keren. Nah, stay tune for that. Nah, salah satunya dari program itu kita mulai sekarang di episode pertama kita. Kita akan ngobrol sama Kang Reza Ramadan. Dia adalah co-founder dari Parti Gastronomi, a research group yang isinya ada antropolog. Dia Kang Reza sendiri seorang agriculture expert, dan ada juga yang desain itu yang research dan juga mempromosikan budaya Indonesia di kota Bandung. Dan menurut gua mereka adalah salah satu pionir nih yang menaikkan skena industri F&B di Bandung. So congratulations to them. Nah, by the way mereka punya acara nih, Taste of Pranger Exhibition. Dan juga ini adalah salah satu programnya dari Kelapa, kelompok belajar Parti Gastronomi. Nah, acaranya ini akan ada di bulan Januari ini, so make sure kalian cek Instagramnya Parti Gastronomi for further updates. Oke, topik kita kali ini itu tentang ketahanan pangan Indonesia dan juga isu-isu di pertanian atau agriculture Indonesia yang selalu ngerembet kemana-mana sampai ngefek di kita yang di industri. Kenapa bahan-bahan makanan di Indonesia yang lokal itu di kota-kota besar masih susah banget nyarinya, dan apa yang kita bisa berbuat untuk ngebantu supaya kita semua bisa nyicipin makanan-makanan keren dari daerah Indonesia. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. And without further ado, please welcome Reza Ramadan dari Parti Gastronomi. Enjoy the show. Hello guys, kita ditemenin sama Kang Reza Ramadan nih. Dia Halo. salah satu foundernya, co-founder dari Parti Gastronomi. Shout out to Kang Arifin dan Kang Seto, of course. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana kabarnya? Baik banget, kecuali lagi sedikit flu guys. Sorry kalau suaranya rada bindeng. Tapi the show must go on. Jadi mau ngabarin dulu nih ya buat listener of Ray Jensen Radio. Jadi Parti Gastronomi itu akan bikin acara ya, bisa dibilang acara. Namanya Taste of Pranger Exhibition di Bandung yang akan ada di bulan Januari, dan itu part of programnya Parti Gastronomi, which is Kelapa, yes. Kelompok belajar Parti Gastronomi. Kelompok belajar Parti Gastronomi. Yes. Gua pikir itu acara mingguan. Si Kelapa? Iya, kan lu suka nongkrong-nongkrong sambil sharing-sharing. Gue pikir itu Kelapa. Iya gitu. Oke. Kalau nongkrong sih pasti wajib ya. Iya. Nongkrong wajib. Cuman kalau Kelapa sendiri itu annual work-nya si Parti Gastronomi. Jadi waktu kapan ya? Kayaknya 2 tahun lalu tuh sempat kita berpikir bahwa kayaknya kalau kita
doang bertiga yang punya keasyikan yang sama gitu. Kayaknya rada nanti akan monoton ya, dan keharmonisan kita bertiga akan pelan-pelan menghilang gitu ya. Jadi akhirnya kita kepikiran gimana kalau misalnya kita memperbanyak teman lah gitu yang bisa mendengarkan apa yang kita suka, dan kita juga dengerin apa yang mereka suka, yang sama-sama kita suka gitu. Bagus banget ya, maksudnya bikin komunitas lebih besar ya. Iya, kurang lebih gitu, keluarga sih kita bilangnya keluarga. Terus oke, mungkin ya sebelum kita lebih dalam ngobrolnya, kita terakhir podcast itu episode ke 125 di Bandung. Ke Bandung masih dapur pandemi. Di dapur. Oh iya benar, masih pakai masker. Yes, mereka masih pakai masker. Itu juga udah podcast keberapa? Itu podcast terakhir yang dadakan. Udah capek semuanya. Sekarang kita udah 370 nih. Kan? Gila. Ya kan? Kita banyak ada listener baru lah. Mungkin belum familiar sama Party Gastronomy. Mungkin lo jelasin Pargas dulu nih. Party Gastronomy apa sih itu? Party Gastronomy itu sebenarnya paling sederhana adalah menjelaskannya. Party Gastronomy itu research group. Nah, si kelompok riset ini base-nya di Bandung. Walaupun gue tinggal di Jakarta. Dan semua orang yang di dalamnya di ekosistem Pargas itu cross disiplin. Nah, sebenarnya apa yang kita riset itu mostly yang kita suka ya, the gastronomy world. Tapi cara kita sharing di outputs itu dengan beberapa hal yang memang kita sukai dan kita tahu caranya lah. Kayak misalnya gastronomy exhibitions, buku gitu, dokumenter kayak gitu-gitu. Dan udah lama. Sekarang gue baru belum nonton tuh. Apa tuh? Yang si Delicious Road tuh. Nonton dong, kan ada di YouTube. Oh, sekarang udah ada? Ada. Kalau dulu kan belum? Dulu belum di open. Oke. Oh, sekarang udah ada. Mesti gue nonton dulu. Oke, nanti kita podcast lagi habis kita nonton itu. Delicious Road guys, ada di YouTube. Kita nobar. Yes. Jadi, berarti bisa bilang kelompok yang lu lakukan adalah riset. Yes. Oke. Karena basically kita bertiga itu kan backgroundnya researcher. Gua di pertanian, Seto di antropolog, Ipin di desain. Desain produk khususnya gitu. Jadi basic skill yang kita punya adalah doing a research. Nah, tapi kita coba keluar dari dunia kekakuan yang kita punya di pekerjaan masing-masing, melakukan riset mengenai gastronomi dengan cara yang lebih santai. Awalnya tuh kayak passion project gitu berarti kan? Passion project banget. Ini kayak walaupun udah tuir-tuir tapi belaga kayak ABG gitu ya, ngerjain passion project gitu. Are you surprised atau kecewa tanggapannya dengan tanggapan market? Market tuh actually interested gak sih? Kayak sama yang kalian research gitu segala macam. Ada reaksi itu gak? Oh, gue pikir lebih banyak, atau gila banyak juga yang interest ya. Gitu. Lebih kemana? Sebenarnya kita nggak pakai ekspektasi sama sekali karena justru sebenarnya kalau misalnya gue boleh tambahin, Pargas itu apa adalah kelompok riset ugal-ugalan. Soalnya kayak I imagine the movie the documentary Delicious Road terus buku kalian, orang kayak gue mah buset tertarik banget, gila keren banget gitu kan. Apalagi udah diceritain research, waktu researchnya kalian gila seru banget gitu. Tapi kan orang yang biasa mungkin nggak interest gitu. Nah sebenarnya kita lower the expectation sih pas di awal, karena ya tadi passion project tadi, yang penting kita mah pengen bikin kita happy aja. Awalnya dari situ. Jadi kita nggak mikirin bahwa ini akan jadi it's not about how people consume what we deliver, tapi what we deliver to wider people aja gitu. Kayak kita pengennya bahwa ketika kita bicara soal komunitas atau ekosistem mengenai gastronomi yang lebih besar atau skena gitu zaman sekarang bilangnya, Bandung itu masuk ke dalam peta tersebut gitu. Karena waktu 2018 walaupun udah banyak orang yang udah ya banyak itu legend-legend di Bandung, tapi Bandung itu kayak kurang kedengeran gitu di pergerakan skena gastronomi itu gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana si Party Gastronomy ini tumbuh sebagai orang yang
ngerecokin skena-skena di kota lain gitu kayak Jogja, Jakarta. Ke Bandung dong kayak gitu sebenarnya. And I think it works sih. I hope so. Ya kan belum menurut gua personally. Ya gua kemarin hampir ini my personal record sih. Gua stay di Bandung hampir sebulan gara-gara ada project consultant kan. Bolak-balik terus lamaan di Bandung daripada Jakarta. Terus kayak gue lihat sekarang masih banyak banget anak muda yang udah take interest ke industri F&B, entah bukan cuma masaknya doang, tapi mungkin belajar ceritanya, sejarahnya, the value gitu kan, the history behind it gitu. Terus ya gue dalam hati aja mikir kayak you guys started that mungkin di Bandung, terus mereka lihat itu gitu kan, misalnya kayak seperti contohnya Jungla gitu kan. Terus contohnya apa yang podcast sama kita Seroja Bake. Seroja, ya, gitu ya. kan. Mungkin dia lihat ke expose sama konten-konten lu dulu sebelumnya gitu. Doing it great man. Thank you. Keren banget konten-kontennya gitu. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Thank you Ray. Sebenarnya spiritnya kurang lebih sama sih sama your podcast. Yes, gue don't care siapa yang nonton. Actually it is. Karena kita nggak we basically lebih kepada membuat wadah justru buat kita si foundernya, bukan buat the market. Gitu. Betul. I agree. Yang kemudian setelah ini jalan 5 tahun, kemudian kita mikir, oh anjir, kayaknya butuh duit juga kita ya jalanin ini. baru deh kepikiran gitu. Makanya salah satu yang kita buat validasi gitu ya. Kita buat si Kelapa ini. Jadi seberapa banyak sih orang yang sebenarnya gak usah ngomongin buying our outputs, tapi believe in us gitu. Pas gitu. Ya Kelapa 1 itu kita pas bikin, kita punya obrolan gitu internal, terus kayak ini kira-kira berapa orang ya kita bisa handle. Kayaknya karena kelasnya ada beberapa yang offline dan harus di Bandung, kayaknya cuma 20 deh. Terus wah ini kayaknya dapat 15 orang aja yang daftar, kayaknya udah syukur nih. And actually it turns to 210 orang yang daftar. Oh my god. Di Kelapa 1. Tapi itu waktu itu kita belum ada belum ada kayak requirements gitu. Jadi itu ada 210 orang dan kita harus coba untuk cut down kan. Oh man, gimana tuh cut downnya? Ya kita akhirnya bilang intinya bahwa ini harus offline di Bandung. Karena ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Even ada yang tinggal di Jepang, tinggal di Melbourne, tinggal di Sydney, tinggal di Kanada. Ini salah nih kayaknya pas pertama kita gak nulis requirement-nya gitu. Dan akhirnya ketika deliver itu memang beberapa wah kayaknya gak bisa kalau misalnya harus commit ke Bandung. Kelapa 2 kita udah lebih terstruktur pas sebelum Kelapanya mulai. Jadi kita udah punya kayak requirements, terus kita bikin FAQ-nya juga lebih detail gitu ya. Ya tapi tetap aja pas buka pendaftaran ada sekitar 75 orang dan kapasitas kita kan tetap segitu gitu, tetap 20. Jadi ya kita mencoba memvalidasi seberapa banyak orang yang believe sama kita, dan ternyata adalah gitu. Good. What's going on sih di Kelapa? Maksudnya ada apa di Kelapa itu? Nah si Kelapa tuh sebenarnya kalau mau bilang yang mirip-mirip tuh sebenarnya kayak bootcamp ya. Oke. Jadi ada series of class online and offline. Pas Kelapa 1 sih it's totally delivered by the founders. Kalau pas Kelapa 2 sekarang kita ngajak beberapa temen dari Swiss Butcher Family, thank you. Terus Cimei dari Mimilu kita ajak juga, dan teman-teman dari Aftertaste untuk ngomongin food photography gitu. Jadi sebenarnya kita yang tahun ini lebih variatif sih kelasnya, tapi in a very thematic way. Bayar kalau orang mau ikut? Nah tahun pertama for free. Tapi banyak orang yang bilang kita gila. 8 bulan lo komitmen sama orang, 20 orang.
and it's for free gitu. Terus kita kayak 8 bulan. 8 minggu. Iya. 8 minggu dan terus baik banget. Orang kayak bahkan kita nanya ke si alumni Kelapa 1 terus kayak kita kayak bikin post survey gitu. Harusnya bayar atau enggak bayar? Definitely harusnya bayar. Iya terus, sih. Oke. Terus akhirnya sebenarnya kita Kelapa 2 tuh sebenarnya tadinya pengennya enggak bayar tetap, tapi sponsor funded us and then the project is still for free. Tadinya mau kayak gitu. Tapi berkaca ke Kelapa 1, kayaknya orang ketika nggak bayar sama sekali, they lower the commitments. Setuju banget. Makanya sebenarnya ini kita tulisnya commitment fee. Jadi ketika mereka bayar, mereka punya willing untuk nyelesain si programnya gitu. Betul. Gua lihat di sini di Jakarta lah, yang gue lihat itu banyak banget seminar-seminar yang free, right? Orang-orangnya keren banget yang talk gitu kan. Tapi gara-gara gratis orang datang semua, terus gue always wonder ini kena gak sih maksudnya yang diomongin gitu kan. Kadang kalau misalnya lagi ada pertanyaan yang males angkat tangan gitu segala macam, begitu udah kelar baru pada ngumpul pada ngejegat speaker. Gue experience begitu. Tapi menurut gue experience waktu gue kerja di Denmark, itu di Denmark kan grupnya chef-chef kerennya tuh, René Redzepi dan macam-macam bikin MAD. Noma Family. Oh ya MAD ya. Bikin MAD Copenhagen. Symposium. Iya. Itu kan misalnya chef siapa nih, chef terkenal di dunia, misalnya chef Ferran Adria jadi speaker. Itu lu bayar men. Iya. Gitu lu bayar. Jadi orang datang benar-benar komit, dia udah bayar dan dapat something, message-nya juga kena gitu. I prefer that sih. Yeah, MAD is actually like TED Talks, right? Iya, TED Talks for chef, F&B gitu kan. Bukan chef doang, all F&B lah. Tapi ya dia juga ada bazarnya di depan, bazar makanannya. Iya. Semoga kita bisa begitulah lain kali. Kita kesana dulu belajar. Iya, mahal. Oke, terus jadi Kelapa tuh berarti lu kayak harus komit waktu ketemuan misalnya seminggu sekali gitu atau berapa? Jadi tiap weekend kita ada kelas offline. Karena kan yang running ya tetap basically kan kita juga yang kita punya waktu kerja di weekday kan. Jadi weekend is our time for deliver di offline class, tapi midweek kita selalu deliver online class. Nah, jadi ada kayak PR tuh biasanya. Jadi di online kita kayak ngasih konsep, terus kita ngasih PR untuk grup. Nanti di weekendnya kita bahas yang lebih komprehensif. Jadi nggak cuma konseptual gitu. Terus, and the konsep yang kali ini, Taste of Preanger Exhibition. Apa nih? Jadi sebenarnya si Taste of Preanger itu ini historically ini the first deck that we develop sebenarnya. Jadi pas Preanger. Preanger tuh sebenarnya region. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang Belanda itu develop sebuah kawasan ya kayak kita nge-develop real estate aja gitu. Jadi dulu daerah Preanger itu di marking gitu, pakai area-area pegunungan di Jawa Barat. Soalnya kalau lihat di Jawa Barat, di area tengahnya itu sebenarnya hampir membuat circle gitu. Nah si area pegunungan ini yang subur, yang indah ini, itu dibuat cluster tersendiri sama pemerintah Belanda pada saat itu. Hindia Belanda dinamakan Preanger. Jadi sebenarnya ini kawasan yang cukup unik karena ada mix between Sundanese culture karena Sundanese culture juga di setiap areanya cukup punya distinctive uniqueness gitu ya. Terus melebur sama keborjuisan orang-orang Hindia Belanda yang bawa duit banyak dan punya intention sendiri gitu. Termasuk area apa aja? Sebenarnya kalau ke selatan itu kayak ke Sukabumi, Cianjur itu masih masuk. Oh itu masih ke arah utaranya Cirebon. Cirebon masih masuk Bandung. Bandung of course the central. Sampai ke daerah
Garut ke arah Tasik gitu, Sumedang. So, stupid question, Jakarta enggak dong? Jakarta enggak. Oke. Jakarta kan jadi dulu tuh ada satu klaster bernama Pranger, and then in the middle there is gue nggak tahu ini pronounce-nya benar atau enggak, Buitenzorg atau Bogor sekarang. Buitenzorg itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh artinya adalah tempat kayak peristirahatan, which is rest area. Oke. Terus Batavia. Jadi sebenarnya kayak that's how the economy flows gitu. Oke. Nah, apa yang membuat Pranger ini unik sampai kalian mau explore nih? Dan apa yang kita harus tahu lebih banyak? Kayaknya sebenarnya si Pranger ini buat Pargas tuh overly romantic aja sih kita. Karena ya our hometown gitu ya. Kita 3 foundernya dan teman-teman juga yang ngerjain si Pargas saat ini tuh kebanyakan ya orang Sunda gitu ya. Tapi waktu itu kita berpikir pas pertama kali bikin si deck ini, back to 2018, kita tuh pengen bawa narasi bahwa kita tuh baru bikin kan si Party Gastronomy, terus narasi apa ya yang mau kita bawa, cerita apa. Terus kita pengennya ya udah Susundaan aja gitu. Yang memang ya close to home. Ya. Terus udah gitu tapi kayaknya kalau Sunda, terus pas kita tulis Taste of Sunda, it's I don't know, it's clingy gitu. Oke. In a way, terus akhirnya kayak cheesy gitu ya. Ya, makanya terus udah gitu kita coba cari sesuatu yang nama atau terminologi yang sebenarnya kita bisa jelasin dengan cara yang cukup apa ya, cukup menarik buat orang gitu. Kayak tadi misalnya gue ngomong, Pranger apa ya gitu. If we say Taste of Sunda, everyone will just like, okay. But if we say Taste of Pranger, everyone will like, okay. Iya apaan ya kan? Gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika kita ngomong Pranger, nggak akan lepas dari Sunda-Sundaannya juga gitu. Jadi itulah sebenarnya si historical aspek dari si Taste of Pranger ini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke core-nya ke situ. Dan kenapa kita pengen bawa Pranger sebenarnya karena it's very unique in a way. Karena tadi di mana traditions itu masih kalau kita cari ininya gitu ya, kalau kita cari core message-nya gitu, core historinya, si history itu masih ada di situ, tapi so-called uang atau investment dari borjuis ini juga membangun si Pranger gitu. Oke. Kayak sebenarnya Pranger ini dengan adanya traditions sama si kebaruan daripada si orang kaya ini yang datang, ini tuh membangun peradaban si Pranger jadi lebih masif sih. Kayak kalau yang gue selalu interest adalah bagaimana di Pranger ini terjadi peradaban akan pendidikan yang cukup masif. Kalau ambil contoh cerita itu si Malabar Tea Planters itu kan orang-orang kaya yang datang dari Belanda gitu ya, datang. Malabar Tea Planters apa? Nah sebenarnya kalau Malabar, lu tahu gue. Sebenarnya ini kalau Malabar Tea Planters orang yang lebih cocok lu ajak ngobrol si Oza Sudewo, si Oza Tea. Jadi dia ngelotok banget sih. Cuman kalau gue dengerin Oza cerita tuh Malabar Tea Planters is like konglo yang memang invest ke teh di zaman itu gitu ya. Tapi most of them, si orang-orang ini, si orang-orang kaya ini itu punya interest sama yang gue bisa bilang itu invest ke peradaban gitu ya. Kayak misalnya Boscha. Boscha itu salah satu yang ngasih duit institusi seperti ITB bisa hadir, terus observatorium Boscha bisa ada gitu. Itu kan membangun peradaban yang bisa dibilang itu cutting edge gitu di zaman itu gitu. Iya. Oh iya, jadi ini. Dan ini uniqueness-nya Pranger teh gitu. Ya anggapannya kalau zaman sekarang nih konglo bangun sekolah, konglo bangun museum, bangun galeri, ya gitulah, membangun peradaban secara langsung sebenarnya gitu kan. Oke. Gue pertama kali dengar kata Pranger itu waktu gue di Jafara punya acara gitulah.
Terus habis itu gue datengin booth-nya Indikasi Geografis Indonesia. Oh, GI. Ya, waktu ada ya Chef Bara kan sibuk di situ sekarang. Ya. Which is gue nyobain ada tulisan Java Prea Ngerti. Mungkin dari tea plantation itu lah. Namanya silver needle tea. Bentuknya lurus-lurus, rada bengkok ujungnya. It's silver needle, kayak bener-bener kayak jarum warna silver. I see. White tea atau? White tea. White tea. Terus it's very West Java. Gue nanya, ini apa? Iya ini udah dapat nih Indikasi Geografisnya karena cuma ada di sini, terus ada diceritain lah sejarahnya. Terus yang menarik, selain tehnya enak banget, gue minum enak. Ini daunnya itu bisa dicemilin. Manis atau pahit? Pahit, ada aftertaste. Oke. Jadi daun tehnya itu karena bener-bener individual, bisa dicemilin. Biasanya orang sana nyemilin karena juga terus kaya antioksidan gitu lah segala macam. Gitu. Gue dibawain tapi lupa taruh mana gue. Ya nanti gue show ya di Google. Ya itu gue pertama kali Preanger. Gue pikir Preanger kayak just some little area gitu. It's huge basically, like maybe setengah dari Jawa Barat. Kalau gue boleh pakai figure gitu ya, roughly sekitar setengahnya dari Jawa Barat. Dan yang daftar akan dapat apa aja nih? What can they expect nih kalau daftar di Kelapa yang kali ini? Oke, jadi sebenarnya si Kelapanya pas kita lagi rekaman ini sedang berjalan. Jadi yang mereka dapatkan selama 8 minggu adalah 8 kelas offline, 8 kelas online. Terus udah gitu akan ada bimbingan apa ya? Ya kita kerjain bareng sih sebenarnya untuk setiap Kelapa itu punya kayak tugas akhirnya gitu. Nah, tahun lalu tuh kayak pop up dinner tugas akhirnya. Nah tahun ini tuh kita pengen bikin zine sebenarnya. Karena apa tuh? Jadi it's like a small and ugal-ugalan version from magazine sebenarnya. Oke, zine. Nah, jadi kita bikin zine yang temanya adalah si Taste of Preanger itu. Jadi bagaimana teman-teman menginterpretasikan bahan-bahan atau learning materials yang udah di-deliver, skill set yang udah di-deliver selama program untuk menjadi zine yang nanti kita Januari insya Allah akan rilis gitu. Tapi I'm sure kayak kelas-kelas yang ada di Kelapa it's kayak casual and fun kan. Maksudnya banget. Yang kayak mungkin kalau kita ngobrolin ini di podcast terus habis itu lihat profil-profil co-founder Party Gastronomy kayak wah ini serius banget bikin sekolah. I'm sure not deh. Gue lihat foto-foto sama videonya. Kita bikin ini sih, kita bikin kayak side account kelapa.pargas if I'm not mistaken. Oke, kelapa.pargas. Jadi itu kayak setiap minggu kita juga tayangin pertemuan kita di sana gitu. Jadi teman-teman bisa lihat walaupun not in detail ya. Karena ya pasti experience-nya kan hands on sama lihat di live Instagram pasti beda gitu. Oke, buat nextnya Kelapa berikutnya kali ini kalau yang mau daftar, I'm sure it's worth it. Over the price kalau kalian interest soal gastronomi ya this is the place. I think nggak ada lagi yang begitu. Cuma 350.000 men. Oh my god. Buat 8 minggu. Iya. Kayak 1 hari ya? Gue tidak suka itu. Ini nanti kita mau rubah namanya Yayasan Party Gastronomi. Iya, betul. My God. Buat ongkos saja kurang kayaknya tuh. Harus entry-nya harus ratusan orang kali. Baru. Kitanya nggak kuat juga sih. Yeah. I'm sure it's fun guys. Please check it out di kelapa.partygastronomy. Yes. Lu itu seorang agriculture specialist. Yep. Ya kan? Kalau gue kenal Kang Seto sebagai antropolog dan dosen. Ya kan Arifin. Kang Ipin design. Which is a pretty respected one in his field kan. Gitu. Abang-abangan. Yes. Gue masih bingung cuy. Agriculture specialist itu what do you do? Sebenarnya sama kayak disiplin ilmu lainnya kayak teman-teman gua yang tadi lu sebutin ya, si Seto antropologi gitu ya. Terus Om Ipin di desain. Gua memang basically basic ilmu gua adalah di agriculture and economics. Oke. Jadi kerjaan gua day to day itu adalah bagaimana gua memastikan
project-project yang di mana tempat gue bekerja, which is Badan Pangan Dunia atau FAO, itu bisa terdeliver semua outputsnya. Oh. FAO tuh stands for Food and Agriculture Organization. dunia. Yes, of the United Nations. Jadi sebenarnya bagian dari United Nations atau PBB yang bukan salah satu yang mandatnya adalah di bidang pertanian dan pangan. Nah, misinya apa? Kalau dari programnya United Nations itu? Basically ngikutin SDG, which is zero hunger, which is that's our aim. Very simple and pragmatic. Berusaha untuk tidak ada orang yang kelaparan, but how we achieve that itu complicated. Ini I'm sure. Tapi ini menarik banget kayak soalnya belum lama ini kita baru Regen Radio kemarin bikin included in seminar. Terus habis itu kita jadi kuratornya, kita ngundang Mbak Heli. Heli, kita sama Wira ya? Iya. Iya, gue nonton tuh. Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Iya. Which is the topik yang mereka banget gitu kan. Very interesting seminar sih itu session. Kalian bisa check it out guys, di YouTube kita ada. Terus di mana yang topik yang paling ketanam nih di gua itu ngomong, Bu Heli ngomong, ini tuh Indonesia kan banyak yang kasus stunting atau malnutrition, malnourished gitu di daerah-daerah banyak. Itu seperti tikus mati di lumbung padi. Dia bilang kayak soalnya Indonesia kalau kalian lihatnya dari sisi yang tumbuhan-tumbuhan yang endemik gitu kan, itu banyak banget yang bisa dimakan, dikonsumsi, dan juga di setiap daerah di lahan apapun ada gitu, yang bisa dikonsumsi. Yes. Iya. Kalau misalnya ada organisasi yang FAO seperti ini dan juga ada orang seperti lu, programnya kesono gak sih arahnya? Yes, yang definitely. makanan-makanan endemik ya kayak kalau di Jawa gue pikir dan di timur umbi-umbiannya gitu yang di tanah udah hampir gurun aja masih numbuh. Which is ini gue no expert ya, gue coba nanya doang gitu. Tapi ada gak program kesananya gitu untuk? Ada, dan itu jatuh di portofolio gue sebenarnya. Oke. Jadi salah satu one of the project aja ya. Itu dan ini basically very sentimental buat gue karena ini my first project di FAO. Ketika gue di hire FAO itu gue langsung diterbangkan ke Sulawesi Tenggara. Gue based in Kendari for 1.5 year. Tugas gue adalah bagaimana memperbaiki, bukan hanya gue tapi gue dan tim yang bekerja di project itu, bagaimana memperbaiki sistem value chain dari sagu. Jadi kalau sagu di kayak tempat-tempat seperti Maluku, Papua itu kan produce in a very small parts ya. Jadi mereka kayak masih menoko, terus udah gitu nanti di peres-peresnya masih pakai tangan. Nah kalau misalnya di Sulawesi Tenggara itu yang diinjek-injek itu. Jadi diinjek buat apa? Meresnya. Jadi caranya masih kurang higienis in a way gitu. Karena memang produksinya di Sulawesi Tenggara itu lebih masif. Karena bukan hanya untuk si Sulawesi Tenggaranya atau Sulawesinya, tapi untuk kirim ke Surabaya. Jadi massive production lah. Ini sagu singkong, sagu apa? Sagu pohon sagu. Sagu palma. Sagu. Terus ya itu dari agronominya, dari budidayanya, dari karena orang itu kalau ngomongin, sorry boleh gue potong nggak? Karena gue blank nih ya. Produknya itu end produk itu dalam bentuk apa? Tepung? Kalau dulu waktu gue di Sulawesi Tenggara itu sagu basah. Jadi kayak lu bikin maizena, lu kasih air, lem itu tuh. Terus kalau misalnya lu tepung maizena, lu masukin air terus lu diemin, kan itu jadi kayak set gitu kan. Iya betul. Nah sagu basah tuh kayak gitu. Jadi sagu basah itu kemudian nanti di sun dried, nanti jadi granular starchy things, terus nanti kayak dihaluskan jadi tepung. Gitu.
Dan dibuatnya dari heart of palm si sagu itu. Ya, jadi dari si trungnya basically. Nah, cuman dulu itu yang menarik adalah si sagu ini bukan komoditas yang dibudidayakan. Jadi orang percayanya bahwa kalau sagu itu dia akan tumbuh secara mandiri lah, nggak perlu lu interupsi gitu ya, nggak perlu lu budidayakan, itu bisa tumbuh. And basically it's not true, karena ada caranya membudidayakan sagu. Nah terus kemudian itu dari segi budidayanya gitu ya, yang tadinya dianggap hutan sagu dibuat menjadi kebun sagu yang lebih memperhatikan si sagunya, karena sagunya jadi punya nutrisi lebih baik dan lain-lain. Dulu tuh kalau misalnya gue masuk ke kebun sagu, itu very swampy gitu. Gue pernah di gue lupa keberapa kalinya gue site visit untuk pendataan. Gue tiba-tiba pas lagi jalan gitu, gue tiba-tiba kejeblos gitu, terus masuk kayak sekitar sampai sepinggul. Jadi gue basically kerendam setengahnya, dan gue pas lagi mau naik gini, tiba-tiba someone shouting from behind, "Mas jangan gerak." And stand still, terus udah gitu ternyata gak lama, gue aja masih merinding nih. Jadi kayak half meter away dari gue ada ular sanca lewat. Oh my god. Terus kayak anjir, ini ternyata reasonnya kenapa gue gak boleh gerak. Terus mereka berusaha untuk biar si sancanya lewat gitu ya, nggak ke arah gue. Terus gue stand still, terus beres dari itu baru. Jadi dulu tuh kebun sagu tuh hutan sagu itu selain dangerous, tapi juga ya nggak kerawat aja gitu. Itu untuk untuk sesuatu yang bisa pakai untuk alternatif food. Itu yang nggak sustainable lah buat produksi gitu. Dan plus sebenarnya kan dengan cara bikin kebun itu bukan berarti kita getting away the animals juga gitu sebenarnya. Karena yang kita atur tuh sebenarnya adalah jarak per pohonnya. Karena nanti tuh dia akan tumbuh dan sebenarnya ngerusak pohonnya sendiri kalau misalnya kita nggak pindah-pindahin, nggak kasih jarak gitu. Terus kenapa, emangnya ada problem apa lu sampai ada proyek untuk memperbaiki produksi sagu misalnya? Ada problem apa? Apakah beras mahal daerah sana gitu atau gimana? Ini masalah yang lebih general, maksudnya di pertaniannya atau? Ya apa maksudnya, kayak kenapa sagu harus spesifikin sagu. Iya, kenapa? Iya, maksudnya proyek sagu itu. Apakah karena beras daerah sana mahal, banyak orang yang nggak mampu beli nasi misalnya, jadi kayak ini ada sagu nih harus kita perbanyak gitu, apa gimana? Sebenarnya kalau narasi yang dibangun itu karena sebenarnya basically waktu itu tuh kita sebelum ada kerawanan, sebelum impor beras kita makin banyak itu kita pengen bagaimana si potensi kita ini bisa dibuat tapi dengan cara yang lebih baik gitu. Tadi misalnya dengar dari Bu Heli misalnya bahwa Indonesia is mega biodiversity country gitu. Iya. We have the potentials, but who run the potentials? Iya. Ya kan? Iya. Sekarang 30% masyarakat Indonesia itu bergantung sama pertanian, which is para petani, yang 80-90% dari mereka backgroundnya cuma tamat SD, orang paling miskin di Indonesia, sama tinggal di desa, which is aksesnya tidak memadai, ya kan? Jadi ketika kita bilang those potentials, who runs those potentials, and then how we can transfer the knowledge into people who actually run at the field level. Iya. Terus juga itu pun petani-petani bukannya berkurang drastis setiap tahunnya jumlah orang yang berprofesi sebagai petani gitu. Karena punya anak ya, karena misalnya si petaninya nih gak ada duit, ya kan, hidup di bawah garis kemiskinan, udah dibilang mungkin sama anaknya, lu jangan jadi kayak gua, lu sekolah yang tinggi, jadi apa dah, gitu kan. Sebenarnya gua nggak tahu ini signifikan atau enggak ya, tapi by numbers itu kan sekarang 2023 baru beberapa minggu yang lalu
BPS itu baru ngeluarin sensus pertanian yang terbaru. Salah satunya adalah jumlah petani di Indonesia. Dari sensus yang 10 tahun yang lalu, itu petani di Indonesia itu ada sekitar 39 sampai 40%, which is huge. 39 sampai 40% masyarakat Indonesia adalah petani. Wow. Huge number. Ya, makanya kenapa waktu itu kenapa dulu kita selalu dibilang negara agraris ya karena banyak berarti petaninya. Iya. Terus lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia adalah petani. That's huge. That's very huge. And itu bukan ngomongin petani ya, tapi keluarga petani juga gitu. Jadi imagine kalau satu orang petani terus punya 4 orang keluarga, ya kan? Dan berarti 10 tahun kemudian dari 40 sekarang itu numbersnya turun sekitar 5-4%. 5-4%. Jadi sekitar 35% lah penduduk Indonesia itu petani. Dan I assume in my personal views gitu, ini akan ada penurunan terus. Penurunan angka tapi peningkatan angka di petani-petani tuanya. Nah iya. Habis dong. We're doomed. It's our homework. Dan itu salah satu misi FAO dong mestinya. Salah satunya ya. Gimana? How to solve, man? Karena produk ditekan mulu pasti harganya, ya kan? Di sini juga ada stigma produk import lebih bagus, selalu. Mungkin kalau misalnya ada 2 dipilih, kita ngomongin soal beras dah, gitu. Beras Thailand, beras Jepang. Beras Jepang mungkin beda karena harga lebih mahal dan rasanya juga beda. Beras Thailand sama beras Indonesia. Harga sama pasti dipilih beras Thailand. Ya kan, orang ketakutan dengan isu beras ada plastiknya lah apa gitu segala macam. Ya gimana? How the future? Padahal Bu Eli kayak teriak-teriak promosi Indonesia tuh ada ribuan jenis nasi gitu kan. Ya. Nah tadi tuh sebenarnya jawabannya adalah bukan kita ngomongin the diversity per se gitu. Tapi gimana caranya kita bisa meratakan kemampuan untuk running that potentials in a very sustainable way gitu. Sekarang misalnya gini, kita berarti kan tadi orang-orang yang kita rely on, petani-petani itu kondisinya tadi tamatan SD, tinggal di desa, pendapatannya rendah. Jadi gimana kita yang tinggal di kota mau nikmatin aja gitu kan. Padahal kita selalu bilang bahwa we buy local ya kan kayak gitu kan. Jadi bagaimana pengetahuan ini transfer to them and then we work together sebenarnya. Karena tapi gini, pertanian karena ada di embodied in Indonesian gitu. Karena pertanian itu kayak gue selalu bilangnya ini kayak bantalan gitu. Coba kalau lu ke Bali gitu ya, lu tanya drivers gitu, terus lu cerita pas zaman COVID gitu, they stop doing driving things and then mereka kembali ke desa mereka dan bertani gitu. Kan? And it's happen in many places in Indonesia. Jadi pertanian itu ya kayak our last resort is pertanian sebenarnya. Jadi gue percaya bahwa pertanian nggak akan go away until zero level gitu, tapi how we can run this in a better way. Nah tadi yang poin terakhir sebenarnya kan ini banyak ya our potensi, tapi gimana sebenarnya kalau kita harus compete sama barang dari negara lain gitu. Betul. Kecuali di embargo tuh nggak boleh. Which is nggak mungkin sebenarnya karena nggak cukup. Apa produksinya? Sebenarnya pertama nggak cukup dan kalau gue lebih melihatnya gini, trade is a tool. Jadi ketika kita bilang kedaulatan pangan itu nggak mungkin 0% impor. Jadi kita import itu adalah sebuah tools dan menurut gue pribadi gitu ya, dari POV gue yang
dulu pernah belajar ekonomi, import adalah tools untuk kita balancing sebenarnya. Jadi kedaulatan itu tetap harus ada dengan impor juga sebenarnya. Nah, tapi sekarang on certain things lah. Beras gitu. Nah, sekarang ketika ngomongin kalau beras rada sulit ya sebenarnya. Coba bikin wow factornya. Oke. Sekarang gini, Indonesia itu second or third if I'm not mistaken largest producer of kakao. Ya kan? Iya, betul. Tapi ada nggak brand yang going internationally compete with global brand from Indonesia, kakao brand? Ada, tapi nggak seberapa, I imagine. Kalau ada, dia compete-nya sama Swiss, Belgium, iya, right? French, which they don't have the trees. Iya, right? Dibeli. Yang masalah adalah karena Indonesia itu kita nggak punya blueprint untuk memberikan teknologi tepat guna, nggak harus mahal, untuk orang-orang yang bekerja di pertanian. Kayak misalnya sekarang petani-petani itu, mereka fokusnya udah cuman bikin bagaimana beans itu bisa terdeliver. Oke. Atau sekarang mungkin dibuat fermentasinya misalnya gitu. Tapi kita nggak support mereka untuk bikin coklat bar misalnya. And then finest chocolate bar to be sold internationally gitu. Nah, kita nggak punya, harus ikut blueprint. Mungkin blueprintnya udah ada sedikit banyak di kopi kali. Sekarang kopi udah banyak loh yang diekspor, kopi Indonesia. Nah, gimana caranya hal yang terjadi di kopi bisa kita praktekkan di komoditas lain sebenarnya. Gitu. Iya, soalnya gue ke Aceh. One of my goal itu ke Gayo kemarin, which is kesampean. Nice. Kita ke kebunnya Bang Fahman, shout out to Abiatar juga dengan Adena Coffee-nya. Ya misi dia kan itu kan. Diseduhin di sana tuh. Iya kan? Hah? Diseduhin di sana. Oh iya. The best coffee I've ever had. Kita podcast di kebun kopi sambil goreng ikan. Aduh. Enak banget. Which is ekspornya udah tonton. Iya, tapi dia ekspor kualitasnya sebagus itu. Bahkan kemarin menang dapat ranking berapa gitu dalam International Roastery Challenge, quote unquote kayak gitu. Ya itu mungkin ya itu yang harus dipraktekkan di semua komoditas gitu. At least nggak usah semua komoditas, tapi beberapa produk lah. Our critical atau yang menjadi advantage-nya Indonesia gitu. Indonesia kan big in coffee, big in kakao, big in rice as well gitu. Yes, dan masih banyak lagi minuman tropical fruits lokal. Tropical fruits. Tropical fruits ya kan durian. Ya, kalau kita bisa bersaing, maksudnya lots of our local durian is even better than Musang King. Yeah. Tapi ya nggak bisa kalau misalnya kita nggak pakai teknologi tepat guna yang bisa terdeliver ke semua tempat. Gimana supaya ngelihat agriculture dan pertanian tuh cool again di mata generasi yang mendatang? Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi ketika kita bilang bagaimana ini menarik untuk generasi-generasi muda gitu ya. Yeah. Karena semua mukanya dari pertanian itu adalah aging. And it's not only the farmers itself. Tapi penyuluh pertanian menua. Scientist di pertanian menua. Kita butuh anak muda itu. Jadi ketika, ayo dong anak muda masa gak mau sih terjun ke pertanian gitu. Gak mau kotor ya ke sawah. And it's not always the case. Karena kita gak cuma butuh anak muda yang jadi petani yang ada di sawah, di ladang, di kebun. Tapi kita juga butuh scientist muda di pertanian. Orang-orang kayak lu. Mudah-mudahan. Ya kan, di pertanian. Gue ada actually beberapa temen SMA gue yang ngambil pertanian. Tapi sayangnya semuanya end up ke sawit bro. Bukan ke lain ya gitu. Sayangnya. Every one of them. Ngambil agriculture, ada yang di US, di Australia segala macam. Semuanya sekarang kerja sama perusahaan sawit. Nggak ada yang... gue sempat nanya juga ke mereka kayak, kenapa lu nggak ke yang ini? You know it's bad right? Gue bilang gitu kan. Iya tapi lu kan ada plusnya juga. Produk lu apa yang nggak pakai sawit gitu kan.
Ya gue nggak bisa jawab sih itu begitu gitu. Tapi gue juga no comment sih. Iya. Sayangnya kayak emangnya nggak? Gue sempet nanya emangnya nggak ada ya waktu lu lulus gitu kayak ya apa kayak kakao, rice, whatever gitu kan. Bayarannya nggak semenarik yang itu gitu kan. Gimana bro? Tapi lu nggak took that route gitu kan. Sebenarnya bisa aja dong. Sebenarnya bisa aja. Jadi gue agak nyasar pertama. Jadi kalau ngomongin background akademik, itu gue S1 di ekonomi. Karena dulu gue tuh tipe lahir di keluarga yang memang cukup konservatif lah. Jadi ketika gue bilang gue pengen jadi chef, nyokap gue waktu itu kan, waktu gue berarti pertama kali propose itu berarti 2008, 2007 gitu ya. Terus waktu itu kan apaan tuh kerjaan jadi chef gitu kan. Tadinya gue mau masuk NHI karena I have intention untuk belajar mengenai makanan gitu. Kemudian gak dibolehin, terus gue kayak pertaniannya kali ya. Gue mikirin lebih komprehensifnya, gak boleh juga. Terus ya udah gue belajar sesuatu yang menurut gue sangat generalis gitu. Jadi gue belajar ekonomi. Dan ketika S2 alhamdulillah gue bisa setting up the direction gitu ya. Akhirnya gue ngambil agribisnis. Kemudian sebenarnya pas gue mau mulai S2 itu gue udah set up the mentality dan sekaligus doa sebenarnya. Jadi gue pas mau masuk kelas pertama kali S2, gue udah nulis di status WA itu Fiat Panis, which is FAO motto gitu. Jadi FAO punya motto itu Fiat Panis atau let there be bread lah, kurang lebih gitu. Dalam bahasa mudahnya itu let there be bread gitu. Kayak let there be light. Nah ini tapi let there be bread. Jadi semoga selalu ada makanan gitu untuk kita. Nah gue taruh itu dan gue aiming bahwa gue pengen mendedikasikan diri waktu gue, kemampuan gue untuk para petani di Indonesia. Dan itu ketika beres kuliah, gue cuman apply ke FAO. Dan diterima? Setelah belasan kali. The thing of itu, I always do that. Visualization. True. Manifestation. Orang sekarang. Kalau zaman sekarang. Oh itu semua yang gua manifest sampai sekarang sih masih kejadian gitu loh. Semuanya. Lo visualing? Nggak ada enggak. Nggak ada enggak. Gua dari dulu begitu gua disuruh teman gue beli bukunya Rainer J.P. Noma waktu itu, gue kayak gila, gue pengen banget kerja di situ, which is kejadian. Gila itu gue mimpi dari mana, gue nggak punya duit lagi kerja di Denmark adalah negara yang paling mahal gitu, salah satu yang paling mahal di dunia. Akhirnya kesampaian juga gimana pun caranya ya gitu. Always everything podcast, gue visualize, gue mau bikin podcast gitu waktu itu gue dan di sini kan maksudnya di sini lu bayangin aja. Betul. Ya lu harus bayangin dong petani-petani Indonesia, mungkin lu manifest dulu macam deh. Ya dan itu sebenarnya yang jadi ini gue ya, yang jadi yang bikin gue pump up every morning itu adalah ketika gue pamit sama istri gue, adalah gue selalu berdoanya gitu sebelum gue berangkat adalah bagaimana apa yang gue kerjain itu nggak cuma berguna buat keluarga gue, istri anak gue, tapi juga punya impact buat para petani gitu. I bet ada banget impactnya. In a perfect world, kalau lu jadi Indonesia Agriculture God misalnya, one day gitu kan. In a perfect world, apa yang ada di pikiran lu untuk petani-petani Indonesia dan kayak soal impor ekspor barang gitu, as a whole, in a perfect world? Kalau gue dilahirkan atau ditakdirkan untuk punya otoritas, power gitu gitu, untuk running this sector, mungkin paradigmanya gue akan sedikit rubah. Kalau ceteris paribus ya, kalau nggak ada perubahan sama sekali, jadi agriculture itu masih kayak sekarang gitu ya. When I have power, kayaknya
paradigmanya gue akan sedikit berubah, yang sekarang itu selalu mikirnya itu produksi. Ya. Ini yang salah kaprah sebenarnya, bagaimana kita melihat pertanian itu selalu bagaimana kita meraih angka tertentu. Misalnya kita produce rice for certain tons misalnya. Tapi quality-nya gimana? Terus how these farmers do that? Terus kesejahteraan mereka gimana? And then how they actually can afford food from selling this food gitu. Nah ini tuh sebenarnya kayak produksi, it's actually type of the iceberg gitu. Kalau di pertanian yang ini menjadi yang masih menjadi porsi utama dari banyak kebijakan sebenarnya. Untuk di sektor pertanian, which kalau misalnya lu punya persepsi gue harusnya bukan mungkin jadi satu indikator gitu, produksi gue harus achieve segini. Tapi bukan tutup mata and then just like we have to produce that numbers gitu. Lu harus lihat kualitas sih. Kalau di luar negeri banyak apa-apa di grading gitu. Banyak gradingnya, daging, ikan, gitu. Semuanya di grading, wine, semuanya. Dan karena kalau misalnya gue boleh nambahin, gimana caranya kita bisa push the farmers untuk certain numbers gitu ya. Padahal dia kepemilikan lahannya aja tuh kecil banget. Kita itu rata-rata petani di Indonesia itu cuman 0,2 hektar kepemilikan lahannya. Jepang aja itu 2 hektaran. Kan Jepang it's small country. Compare to Australia sama New Zealand 0,2 kali 15.000 kali lipat. Itu kepemilikan lahan petani, peternak di Australia dan New Zealand itu segitu. Nah, gimana caranya kita, yang bikin sulit di Indonesia adalah bagaimana kita bikin kebijakan untuk lebih banyak orang gitu. Kalau di Australia sama New Zealand mungkin gampang gitu bikin kebijakan. Gue mau merubah sistem pertanian for 100,000 land in Australia sama New Zealand. Ya kita cuma dealing mungkin sama puluhan petani aja gitu. Kalau di Indonesia kan ratus ribuan gitu. Dan semuanya punya specialty masing-masing gitu. And the problems. Kan problemsnya di beberapa tempat beda. It's a unique case. Gila, gue berapa kali ngomongin topik ini kalau misalnya itu kayak a bit depressing sih. A bit. Kalau gue I hope it's motivating. a bit depressing dari kayak gila, jadi harus gimana ya gitu. Karena sebagai seorang chef, kita tuh annoyed kayak kenapa sih nggak ada barang lokal Indonesia yang kemana gitu, yang bagus. Yang bagus diekspor gitu lah. Contoh kayak nasi yang bagus, beras Krayan waktu itu gue dengar ceritanya yang kayak emang sumber buat raja-raja dan orang-orang kaya di Malaysia dan Brunei gitu loh. Di Indo nggak ada gitu, karena di Indo harganya nggak dihargain gitu. Contohnya seperti itu gitu kan. Begitu juga dengan seafoodnya. Oh iya, seafood man. Semuanya diekspor. Kita udah ketahan di processing pasar ikan yang besar-besar diambil. Kita dapat sisanya doang gitu kan. Actually there is a unique story yang ini gue baru ngobrol sama Reko si Yoshiomise di Bekasi. Oke. Terus gue lagi ngobrol gitu sama Reko, lagi makan di tempatnya. Sudah gitu gue nanya ikan apa yang ada di tropical area yang lu pengen olah tapi lu belum pernah nemu di Indonesia setelah lu balik dari Jepang. Udah ceritain in Japanese words gitu ya. Tapi dia deskripsiin banget. Terus ada pas ngomong ke satu ikan, itu namanya ikan malong. Terus gue kayaknya gue pernah ikan malong, nanti mungkin bisa cari gitu ya. Ikan malong ini kayak sebenarnya kayak sidat atau unagi gitu, tapi mulutnya tuh kayak barakuda gitu, kayak dia giginya juga tajam, jadi ikan buas gitu. Terus gue kayak, kayaknya gue pernah lihat ini deh. Dan gue scrolling gitu, dan gue pernah masak itu. Sebenarnya teman gue yang masak, gue nemenin ke pasar, itu ada ikan malong itu. Dan ini itu kayak seawater, freshwater? Seawater kayaknya. Seawater, oke. Jadi itu kayak di satu los.
di satu pasar di Palembang itu diberalakin aja gitu si ikan malongnya, terus pas si Reko lihat, hah anjir, kalau di sana ikan malong itu makanan kaisar katanya. Anjir, di kita tuh kadang kita nggak tahu, Betul. nggak tahu itu juga gitu. Karena dulu kebetulan restoran gua dulu itu di atasnya restoran Jepang yang punya itu adalah dia punya kapal dan dia punya processing ikan. Jadi gua punya buku guys, ensiklopedia ikan gitu, karena ikan tuh fish and seafood is my favorite thing to cook. Gue demen banget masak ikan. Jenisnya jauh lebih banyak daripada sapi, domba, babi gitu, ayam gitu. Gue selalu kerjaannya, gue buka ensiklopedia, gue nanya, bro ikan ini ada gak di Indonesia? Ada, semuanya dia bilang ada. Dikit banget ikan yang gak ada, endemik atau enggak lewat deh. Karena Indonesia itu ada jalur migrasinya ya. Jalur migrasi gitu, pasti ada. Tapi nggak ada yang nerima. Gue sering nangkep ini. Gue waktu itu di sosial media lagi ngetren ikan yang namanya opah. Iya. Sunfish warnanya merah pink gitu, dagingnya kayak tuna merah. Ya ada. Gila bro, gue setiap kali dia punya pemancingan tuna juga. Kapal pancing tuna. Oh ini yang pas lu lagi sering mancing-mancing itu ya? Oh enggak, ini waktu gue punya even before. restoran. Oh oke. Dia yang punya pemancingan. Dia bilang ini gue setiap mancing pasti gue dapat 5 biji. 5-10 biji pasti gue dapat. Sebanyak itu di Indonesia. Tapi ini yang mau ngambil cuma Korea. Dia bilang, Jepang aja nggak mau ngambil. Ini ikan rada tricky. Di Korea gue nggak tahu buat apa. Tapi yang ngambil selalu orang Korea. Jadi yang nggak pernah keluar dari processing ikan itu. Gitu. Dan dia unique guy. Actually dia alergi sama ikan. Dia alergi ikan. Dia nggak bisa makan ikan samsak. Tapi dia ya kerjaannya itu. Malah ikan. Unik guys. Kita pernah podcast. Waktu itu gue lupa episode berapa. Fish Mafia kalau nggak salah title-nya. Terus akhirnya dia bawa kayak, Ray, gue tuh sering kalau misalnya dapatnya bener-bener masih hidup nih, gue punya tambak. Dia bilang, kalau kadang ada ikan kecil gue taruh di tambak terus gedein. Terus gue kasih ke chef siapa gitu. Iya akhirnya gue sering dapat ikan-ikan aneh gitu dari dia yang kayak, Ray lu mau ikan ini gak gue bawain nih dari tambak. Seru banget. Lo olah gitu segala macam. Iya tapi sayangnya sama kita berdua tutup pas pandemi. Gue udah rada lost contact gitu. Ya tapi the point is ya ikan juga gitu problemnya. Lokal susah dapet ya. Kalau ada pun mahal. Which doesn't make any sense gak sih gitu loh. Gue rada a bit desperate for that gitu kan. I think but in some case itu karena sebenarnya ada gap between previous generation sama current generations gitu. Jadi di beberapa part itu sebenarnya karena dulu tuh ada ilmunya gitu, ada pengetahuannya, tapi sekarang tuh nggak diterusin gitu. Ada di beberapa komoditas tuh kayak gitu. Iya, cuma di sepanjang karir gue di bidang masak, cuma di Indonesia doang yang barang lokal bisa lebih mahal dari barang impor. Ikan lokal mahal banget, gue harus terbangin mungkin dari Lombok, dari Banyuwangi, dari mana-mana macam-macam. Tapi salmon murah banget. Misalnya, tuna gue bisa dapat yang murah. Kadang bahkan tuna ditangkap di Indonesia, dia jalan-jalan dulu ke Jepang baru diimpor lagi ke sini gitu loh. Dalam waktu beberapa hari doang. I mean, a bit fucked up aja gitu buat gue. Dan gue sebagai chef, gue annoyed sebenarnya gitu. Tapi kayak nggak tahu fixnya dari mana gitu kalau ngomongin ini. That's why kayak kadang-kadang gue kayak, damn, mau ngapain nih kita? Which is bring me to my next topic. Gue udah sering bilang ini di podcast sih. Sorry kalau misalnya udah pernah dengar. Tapi kayak gini Kang. Ada dulu di ini masalah yang terjadi di Nordic area, Scandinavia. Dimana di sana, culture restorannya aja itu datang the latest from any part of the world gitu. Si peradaban ini. Iya, restoran. Karena contoh di Kepulauan Faroe Island, itu baru restoran pertama di situ tuh tahun 90-an. Sebelumnya nggak ada restoran. Ini Faroe Island yang di Skandinavia suka bunuh-bunuhin dolphin itu mana? Iya, yang ada tradisi itu. Iya. Anyway,
semua ada zamannya di mana restoran-restoran di Skandinavia tuh di kota-kota besar itu restoran Chinese food, restoran Mediterranean, which is kayak Arabic apa gitu segala macam. Sama ya makanan Western pada umumnya, makanan Perancis banyak, makanan Itali banyak gitu. Nordic food nggak ada yang lihat. Sama dibilang kuno, makanan rumah, ya udah, ya sama kayak di Indonesia lah, nggak boleh mahal gitu segala macam. Terus datanglah a group of chef, bukan chef, a group of kayak F&B enthusiast, bisa bilang begitulah. Soalnya ada yang punya stasiun TV masak gitu dan lain-lain, perkumpulan. Bikin namanya Nordic Manifesto. Kayak lu pernah denger ini gak? Belum pernah. Iya, jadi ada boleh di Google guys, dokumen perjanjian macam kayak Sumpah Pemuda. Iya. The gitu. Creed. Iya. Namanya Nordic Manifesto dan semua yang di situ dari bermacam-macam field, bukan chef doang, ada yang supplier, ada yang apa segala macam. Tapi mainly karena gue chef, ini gue relate ke chef sih. Dan mereka komit, dan itu chef-chef seluruh dari bukan Denmark doang, tapi dari school area Nordic. Ya kan. Mereka berjanji apapun yang mereka lakukan dalam fieldnya itu harus utamakan produk lokal dan kearifan lokal. Perjanjiannya begitu. Udah deal nih begitu. Jadi misalnya contoh kalau gue chef tanda tangan di situ, ya gue jangan buka restoran Itali nih. Oh iya gitu. Oke. Kalau gue buka restoran Itali boleh, tapi gue pakai bahan lokal gitu. Dan yang paling terkenal salah satu chef yang itu adalah si René Redzepi, which is dia co-foundernya restoran Noma, yang emang Noma tuh Nordic Manifesto itu singkatan. No. Noma I thought it's abbreviation. Hey, benar juga. Tapi Noma itu artinya makan. Artinya makan. Gue lupa yang mana. Ada no, ada ma, ada satu food, satu makan. Gue lupa. Tapi Noma itu artinya makan. Kalau nggak salah, silakan cari di Google. Oh iya, MAD juga artinya kan makan ya, nggak salah. Iya. Yes. Nah, anyway, akhirnya dibukalah Noma gitu. Gara-gara ya salah satu alasan komitmen itu, di mana di Noma itu tidak ada olive oil, karena nggak ada olive oil di daerah Nordic gitu kan. Nggak ada truffle, karena truffle doesn't grow there gitu kan. Semuanya benar-benar lokal. Karena gue pernah kerja di sana, gue punya kesempatan nongkrong sama dia, dan dia actually baik. Adalah seminggu sekali kalau lagi nongkrong sama staff, dia ikutan. Terus dia tuh paling sayang intern gitu kan. Which is banyak banget intern kerja gratisan buat dia kayak gue gitu kan. Dia selalu kayak any questions that I can answer guys, girls gitu segala macam. Ya gue nanyanya itu, lu mulainya gimana gitu kan. Karena amazing banget lu bisa sampai create term Nordic food. Dulu waktu gue di sekolah masak mana ada term Nordic food. Nggak ada di peta tuh ya? Iya, nggak ada. Nah, dia ceritain itu ke gue. Tapi ya gue bilang, wah di negara gue perlu kayak begitu sih. Soalnya Indonesian food itu diapresiasinya kurang sama generasi baru gitu kan. Sekarang udah mendingan, tapi menurut gue masih kurang. And ya dia bilang bakal gila-gilaan susahnya karena seperti itu. Dan dia bilang kayak lu tahu Noma kapan? Dia bilang lu dengar Noma kapan? Oh waktu lu menang number 1 restaurant in the world, the 50 best world best 50 gitu kan. Iya, lu tahu gak? Itu gue udah mau bangkrut. Dia bilang, lu tahu gak itu gue udah mau bangkrut? Dia bilang, karena itu gue udah buka 9 tahun, belum pernah make money sekalipun. Dia bilang. Dan banyak dikata-katain sama even the local, ya biasalah, lu ngapain sih gitu, susah ribet banget gitu, ribet-ribetin diri sendiri aja lu gitu, segala macam. Banyak yang bully dia gitu, dia bilang gitu. Tapi ya itu sesusah itu, dia bilang gitu. Dan apalagi waktu awalnya itu susah, karena dia bilang ya waktu itu belum ada demand, you have to create the demand. Jadi ya belum ada supply juga. Jadi masih petani-petaninya dan si nelayan-nelayannya tuh masih bener-bener
belakang banget gitu dalam hal teknologi atau apa gitu segala macam. Nah begitu Noma dapat, banyak yang ngikutin kan. Terbuka deh semuanya. Terbuka semuanya. Apalagi alumni-alumni yang udah pernah kerja di Noma gitu. Yang diinvest sama bos siapa, buka restoran di mana di Jepang, apa segala macam. Ngebawa konsep Nordic food itu kan. Crazy gitu. Itu one of the effects of that manifesto gitu kan. Seperti itu. Berani gak bikin gitu? Gua bikin tanda tangan. Enggak lah. Kalau susah banget dapat bahannya. Bisa bangkrut gua. Benar-benar. Gitu, itu stucknya. Tapi gue juga percaya bahwa gue punya hipotesis gitu ya, ketika ada pertanyaan, lalu gimana sih ngerubah arena pertanian ini atau pangan ini di Indonesia gitu. Gue selalu percaya bahwa mulainya selalu harus dari konsumen. Iya. At the very end of this chain, itu adalah orang-orang yang memiliki pilihan gitu. Kalau petani semua yang ada di upstream, mereka itu gak punya pilihan. Kalau menurut gue ya. Betul. Jadi ketika kita bisa create the demand for them sustainably, mereka akan follow that demand gitu. Nah sayangnya, demand yang kita create yang kayak gimana nih sekarang? Iya betul. Betul banget. Yang kayak si Noma itu, begitu dapat nomor 1, jadi poster boy of Nordic food, ya kan? Baru yang lain ngikutin tuh. Perlu ada yang itu sih. Sekarang soalnya restoran juga mau ngambil all local, commit all local. No olive oil, no cream, no butter. Susah juga. Gua lakuin itu by the way. Gua commit waktu pertama di Feast, restoran Indo gua. It just last 3 months. Gak bisa, sapi gak ngejar. Sapi pada waktu itu at least. Quality or price wise? Quality. Kalau price wise sapi lokal lebih murah dari suatu sapi impor. Tapi quality jauh banget gitu kan. Gue sampai sempat mikir apakah gue hapus nih menu sapi, nggak ada, ntar komplainan gitu kan. Akhirnya wah nggak bisa deh. Apapun nggak boleh ada import kecuali sapi gitu. Akhirnya begitu doang gue bisanya. Sama terakhir ada salmon. But it's still good. Menurut gue kayak perubahan si Nordic Manifesto itu juga kayaknya bukan sesuatu yang kita bisa. Maksudnya ketika Nordic Manifesto pasti dalam kondisi yang menurut gue udah kesadarannya tuh rata gitu. Nah sekarang kan kita masih belum nih gitu. Berarti sebenarnya harus ya mulai aja dulu. Sendiri-sendiri gitu dengan little by little. Dan kemudian bisa secara kolektif bisa ngerubah itu gitu. Dan tadi kalau misalnya gue bilang bahwa yang kita minta ke upstream level ya which is para petani itu sesuatu yang membuat kondisi pertanian kayak sekarang. Jadi gue selalu bilang bukan lagi you are what you eat, tapi what you eat affect us all gitu. Jadi be very mindful sama apa yang lu makan gitu ya, dan do it very persistently gitu. Karena ya ini kondisinya bukan kondisi yang punya waktu panjang gitu untuk make a bigger impact. Jadi ya impactnya harus dicicil dari sekarang. Berarti lo sering dapat momen kayak are you fighting losing battle gitu? Sebenarnya kalau comparing tadi kayak misalnya comparing sama kondisi di Nordic, actually agriculture in Indonesia is low hanging fruit. Karena tadi number wise kita banyak. Lahan kita banyak, mega biodiversity country. Kalau misalnya tadi si Nordic nggak bisa dapetin zaitun, we have plenty of oil based commodity gitu ya kan. Lebih enak, gila gampang banget kalau misalnya sistemnya udah jalan ya men. Gila men, makanan-makanan Indonesia itu bisa, my God, the diversity of the fish, the meat, the veggies, the spice, oh man gitu. Itu makanya kenapa tadi gue bilang low hanging fruit gitu, karena sebenarnya we're not losing at all sebenarnya, cuman kita nggak facing the reality bahwa kita punya those potentials gitu, dan kita kayak lu dapat penghargaan, terus gimana lu bisa keep that penghargaan kan, it's a higher battle kan. Nah ini gimana cara kita
fighting itu bareng-bareng gitu secara kolektif. Ya, I think Pargas juga play not a small part gitu loh. Kayak increasing atau menaikkan interest ke Indonesian food sih. And ingredients gitu. And culture juga. Yeah. Thank you banget ya Kang Reza. Very insightful and interesting podcast. Gue demen. Very happy to be here. Gitu. Hopefully semakin kesini semakin kedengeran nih newsnya. Dan ada changes in important department lah. Ya kita lakukan secara sedikit-sedikit, senang-senang, tapi impactful. Yes, setuju banget. Sukses buat semuanya Party Gastronomy dan juga ini ya guys, Taste of Preanger Exhibition di Bandung dari Party Gastronomy itu ada di Januari. Jadi cek Instagramnya di party_gastronomy. Party_gastronomy. PARTI_GASTRONOMI. Oke. Kalau nggak salah ngejain tadi. Kontak nanti dibalas ya, kalau nggak sama Kang Ipin, Kang Seto, Kang Reza ya bisa diskusi di sana. Kita nggak punya admin. Oke. Iya. Dan juga ikuti programnya Kelapa. Oke, di kelapa.pargas. Yes. Ya kan, stay tune for that. Ini sebelum kita closing, ada Q&A dari listener kita. Apa tuh? Oke. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik biasa kita akan tanyakan. Pertanyaan pertama, ini rada panjang nih ya. @thetaurus02. Oke. Pengen tahu sebenarnya Kang, gimana mapping mengenai ketahanan pangan di Indo? Maksudnya dengan beragam daerah di Indonesia, jenis-jenis pangan apa aja yang cocok dari daerah? Apakah itu sudah ada pemetaannya? Nah itu dulu. Ya jadi thank you ibu atau bapak Taurus? The Taurus. Sebenarnya konsep clustering itu yang ada di zaman Hindia Belanda sebenarnya. Oke. Kayak tadi gue bilang si Preanger itu tuh clustering, model clusteringnya gitu. Sebenarnya sayangnya warisan itu tuh nggak diimplementasikan lebih sustainable gitu. Jadi kan kita sering kali kayak misalnya gini, di satu tempat kekeringan misalnya, gagal panen, lo kemudian orang-orang di situ makannya apa? Kan bingung nih kita carinya di mana gitu. Yeah. Nah karena nggak ada clustering itu. Sedangkan ketika kita punya sistem clustering, itu pangan-pangan lokal tuh bisa naik banget. Spesialisnya apa? Betul. Kayak misalnya gini. Tapi kayaknya sekarang udah banyak varietas sorghum yang bisa ditanam di lahan non kering sih. Tapi sekarang misalnya gini. Sorghum, terus maize, jagung itu bagus di lahan kering. So we put semua resource kita untuk sorghum, jagung di daerah-daerah kering. Bukan tugas lu teman-teman di daerah kering untuk nanam padi. Iya. Nah, sedangkan di daerah yang lain kita kasih tugas yang sama gitu dan gak usah nanam sorghum. Iya. Nah ini belum terjadi sih. Yes. Petanya mungkin ada, tapi pelaksanaannya ada beberapa report sebenarnya ada beberapa. Jadi ada beberapa petanya. Cuman ya itu kembali it's only a document gitu. If we talk in the field level, a different thing. Itu tugasnya Kang Reza nanti. Pas sudah jadi bos di FAO. Amin dong. Amin. Actually, gue akan a little bit fade away from Indonesia. Nah. Karena gue alhamdulillah keterima studi doktoral. Wow. Jadi I will be in Netherlands for 4 until 5 years. Starts next year. My God. Hey, congratulations. Thank you. Please, sounds cheesy tapi ya jangan lupa balik ke Indonesia. Of course. My study will be about Indonesia. My research will be about Indonesia. Indonesia apa? Jadi riset gue akan bagaimana menelusuri teknologi tepat guna untuk para petani, khususnya ibu-ibu petani. Karena 40% dari petani Indonesia itu adalah ibu-ibu, which is kaum marginal
ya sama lah kayak di apa namanya di general aspek, perempuan kan kadang termarginalisasi ya, termasuk di pertanian. Jadi gue pengen bagaimana ibu-ibu petani ini bisa punya teknologi tepat guna yang bisa mereka pakai sehingga mereka bisa lebih berdaya dan punya produktivitas yang lebih baik lagi. Banyak pahalanya Kang Reza. Amin. Pertanyaan lanjutannya masih dari The Taurus 02. Ini bukan pertanyaan, statement sih. Karena zaman dulu kan pernah terjadi penyeragaman pangan tuh sampai merubah budaya lokal daerah. Nah itu dia. Kan dulu ada penyeragaman. Comment about that? Yes. Ya bener kayaknya, ya bener sih penyeragaman. Ya. Penyeragaman pangan waktu itu ada, pokoknya lo harus nanam padi jenis ini, beras jenis ini doang yang boleh gitu kan. Ya itu jadi merusak. Itu merusak budaya lokal. Perubahan itu kan, jadi tahun 60 itu, 60-an akhir, if I'm not mistaken, ada revolusi hijau itu. Itu merubah dua hal. Perspektif kita akan pangan lokal, karena tadi ya, padinisasi tadi, di semua tempat nanam padi, termasuk di Papua, gitu ya. Sama penggunaan pupuk anorganik. Jadi di akhir tahun 60-an itu dua perubahan itu terjadi dan sebenarnya ya kita bisa lihat sendiri dan everyone can comment on that. It's a huge mistake, difference yang membuat arah perkembangan pertanian kita kayak sekarang. Ngomongin soal padinya, ya sebenarnya padinya nggak salah, tapi padinya padi apa? Karena di Indonesia itu padi itu banyak. Ada padi yang butuh air banyak, ada yang bahkan tumbuh di pinggiran sungai, ada yang tumbuh di bebukitan nggak perlu air, namanya padi gogo. Jadi sebenarnya banyak, tapi tadi semuanya harus seragam. Gitu. Dan ini juga yang terjadi sama pupuk. Tahun 60 sampai 80 penggunaan pupuk anorganik itu kan masif. Sampai sekarang kan subsidi pupuk anorganik kan. Akhir tahun atau awal tahun 70 sampai 90 itu peningkatan drastis tuh. Jadi dari sekitar 2 tonan ke 4 tonan per hektar. Dari 90 sampai sekarang melandai. Dari 4 tonan ke 5 ton paling. Jadi melandai gitu, dari yang tadinya spiking jadi melandai tuh si angkanya. Kan jadi ada pertanyaan, emang bener nih kita ngasih pupuk? Kan sekarang kalau misalnya pertanyaan mendasarnya, ngasih pupuk biar apa? Biar bisa produksi kan, ningkatin produksi dan lain-lain. Tapi ternyata secara data enggak tuh. Nah bisa jadi yang salah, bukan subsidinya yang salah ya, tapi pupuknya mungkin yang kita kasih yang salah gitu. Nah itu yang merubah. Iya. Yes, itu I said it, itu program ya banyak nyusahin sih sampai sekarang. Tapi I think gue feel encouraged to see this. Beberapa minggu yang lalu gue ke Jogja, terus habis itu camping, terus ditawarin, gue ngobrol sama guide gue cerita gue chef, terus habis itu dia tawarin lihat pabrik gula Jawa. Organik katanya. Ini udah beberapa generasi di daerah. Damn. Gue camping sih di Waduk Sermo, dekat situ, 5 menit jalan, gitulah. Terus habis itu gue lupa desanya apa. Nanti kalau masih ada fotonya sih nanti gue tinggal kasih lihat. Jadi di desa itu dusun sebenarnya itu kayak kelapa gula Jawa organik. Itu udah ada profesi orang yang naik manjat kelapanya doang, yang bagi hasil sama produksi gitu. Itu sangat-sangat menarik gitu dan komit. Itu beberapa area di Jawa, beberapa desa dan dusun di Jawa komit, ada koperasinya dan ada orang yang ngecek berapa bulan sekali untuk pastiin itu masih organik. Ada sistemnya gitu. Ada internal control sistemnya gitu ya. Kalau beneran ketahuan udah kick. Punishment. Iya. Disuruh keluar gitu dan itu udah berjalan lama. Itu sangat menarik, gue belajar banyak banget di sana dari gimana cara bikin air niranya tuh tidak terfermentasi seperti kayak di Bali. Jadi tuak. Kalau itu biasa kan naik pagi ngambil sore ngambil lagi buat
pagi dipanen. Biasanya kalau di Bali yang gue belajar itu udah jadi tuak, semi fermentasi, diminum enak gitu. Iya. Ini enak banget, legennya tuh. Manis ya? Iya, tapi tidak terfermentasi. Nah itu pakai kearifan lokal sendiri, di mana campuran air belerang dan juga getah manggis. Supaya memberhentikan, super interesting stuff gitu. Dan gue belajar proses pembuatan gulanya. Ya it's encouraging kalau lihat ada seperti itu sih gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kang Reza, referensiin buku dong atau video buat yang mau berternak atau bertani menghasilkan end product sesuai standar gastronomi. Anjir, berat lagi. Apa? Buku or video? Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih kalau gue menganggap pertanian itu kan sentimental ya. Jadi kalau gue selalu kalau gue memulai kalau ini gue ya, perjalanan gue kali ya. Kalau gue boleh share, kalau gue justru memantik si romantismenya dulu gitu. Gue tuh fans beratnya 2 orang. Edward Douwes-Dekker. Itu nama penanya Multatuli atau Max Havelaar. Buku IPS gitu deh. Iya, itu salah seorang yang dulu kalau misalnya ada politik balas budi waktu zaman Hindia Belanda, and then he's one of the person gitu. Sama Bung Karno. Jadi kenapa gue punya romantisme yang cukup besar sama pertanian itu karena 2 orang ini. Jadi di bukunya Edward Douwes-Dekker yang judulnya Max Havelaar, itu gue melihat gitu bahwa petani itu jadi orang yang dari zaman Hindia Belanda itu memang terpinggirkan gitu. Terus kemudian gue baca buku-buku Bung Karno mengenai gagasan Marhaenisme. Jadi Marhaenisme itu dulu muncul dari sosok Marhaen atau ada yang bilang Mang Aen, seorang petani di pinggiran kota Bandung yang ditemui sama Bung Karno, terus dia belajar gitu mengenai bagaimana seorang petani itu fighting gitu ya. Gue juga belajar di situ dan akhirnya gue baca buku Mustika Rasa, just everyone know now. Di buku tersebut itu di salah satu part of the book itu ditulis dalam bahasa Latin, Humanum, gue gak tahu ini benar atau enggak ya dalam pronunciation-nya, Humanum Agriculturae Saluti. Artinya manusia yang mendedikasikan diri untuk pertanian. Nah, jadi hanya di situ gue berpikir bahwa pertanian itu something that in our blood, kayak our ancestor adalah petani gitu ya, selain pelaut. Jadi gue merasa bahwa pertanian ini sesuatu yang harus gue fighting for gitu. And I hope kalau teman-teman baca buku-buku itu, teman-teman bisa merasakan romantismenya juga sama kayak gue. Wow, bukunya apa lagi? Ulang sekali lagi. Kalau Edward Douwes-Dekker itu Max Havelaar. So M-A-X, gue lupa Havelaarnya gimana. Tapi pasti kalau nanti Douwes-Dekker, cek video YouTube-nya, ada kita spelling di situ. Terus kayaknya buku-buku tentang Marhaenisme juga banyak ya. Kalau teman-teman ngikutin buku Akik atau buku Kobam, Komunitas Bambu, kayaknya banyak juga bisa dicari di sana. Sama Kobam itu komunitas bambu, men. Oke. Terus sama ya Mustika Rasa. Ya, itu awesome. Kalian harus baca itu. Jadi kalau ngomongin tadi bagian yang end product gitu ya. And end product is not always sophisticated things. Kayak lu baca Mustika Rasa, it's always like clear, plain direction. Tapi ketika lu masak, wah keren ternyata orang Indonesia tuh punya gini gitu. Kayak gue pernah one of the unique recipe yang ada di Mustika Rasa itu namanya stick timun. Bayang gak lu? Stick timun. Jadi timun, garuk-garuk, terus lu garuk-garuk. Lu peel, terus ditusuk-tusuk sama garpu, terus lu kasih garam, basically ngeluarin airnya. Terus nanti lu masak di kuah yang kayak kuah semur gitu. Terus lu timpa sama panci yang ada airnya. Jadi dia kayak pressing gitu, terus absorbing
the sauce, terus nanti lu sedain seperti itu, terus kayak ada irisan cabai dan lain-lain. Wow, oke. Bayangin lu punya ribuan resep yang kayaknya udah hilang sekarang. Ya hampir nggak banyak orang bikin gitu. My God, steak timun ya. I don't know. Itu kayaknya dikira something wrong kalau gue serve di one of my pop-up gitu. Timun. Oke, thank you banget Kang Reza Ramadan. Gue belajar banyak banget. I love this podcast session. Semoga guys yang kita omongin ada yang nyangkut lah gitu, terus mulai bertani atau berternak ya kan, atau mulai menggeluti pertanian gitu. Amin, kan. Content creator. Temenin gue. Yes. And jangan lupa kontak Parti Gastronomi kalau mau get in touch with them dan diskusi soal agriculture. Oke guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Dan juga follow kita di Instagram dan di TikTok Ray Jensen Radio. Follow Parti_Gastronomi. Yes. Dan juga kelapa.pargas. Yes, for further updates. Thank you very much guys. Hidup petani Indonesia. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.